Shalom teman-teman semua, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkumpul untuk kita bersama-sama mau merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita. Mari kita mengawali persekutuan perayaan Natal kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 96 di malam sunyi bergema. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera
Terpujilah nama Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Heller Pasaribu untuk boleh memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, kita berdoa. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu dalam kelas agape ini. Oleh karena suasana Natal Tahun Baru, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang memberi kesehatan, kekuatan, yang memberikan anugerah sukacita bagi kami. Kami percaya di dalam tahun 2024 ada sukacita, ada air mata. Bahkan ada banyak problema yang kami hadapi, tapi kami bersyukur anugerah-Mu menghantarkan kami di tahun 2025. Kami rindu keluarga demi keluarga, pekerjaan dan pelayanan semakin indah dan semakin Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini awal pertengahan hingga selesai kami serahkan dalam penguasaan-Mu. Terpuji namamu Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Galatia pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita sangat bersuka cita oleh karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bapa mengaruniakan putranya supaya kita boleh menjadi anak-anaknya dan berhak untuk menerima, menjadi ahli waris surga, menerima semua kebaikan yang Bapa sediakan. Mari kita akan membaca dari Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 14. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Musiko dan Ibu untuk bisa memimpin pembacaan ini bagi kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Pujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 92 dengan lagu Malam Kudus. Saya persilakan kita boleh mempersiapkan lilin yang sudah kita persiapkan. Lagu ini secara instrumental akan mengiringi setiap kita masing-masing. Kidung Jemaat 92, Malam Kudus. Dan setelah itu, saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Denny untuk menyampaikan renungan Natal.
Amin. Saya persilahkan doa dan renungan firman disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny. Baik, mari kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami boleh bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kami boleh kembali lagi untuk ada dalam satu perayaan Natal bersama-sama dengan teman-teman dari kelas Agape. Kami tetap bersyukur karena berita Natal tetap terus menjadi satu bagian dan cerminan yang baik dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah pada malam hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat dan merefleksikan juga dalam hidup kami masing-masing, supaya kami juga boleh tetap melihat kepada peristiwa Natal yang sebenarnya, supaya itu juga menjadi satu hal yang tetap menjadi berita yang dapat kami beritakan di tempat di mana Tuhan utus dan Tuhan bawa kami. Pada saat ini Tuhan, waktu di mana kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam untuk semua. Saya harap suara saya bisa didengar kita semua malam hari ini. Dan malam hari ini, maaf saya tidak menyiapkan dalam bentuk PowerPoint, tapi saya rindu biarlah apa yang dapat disampaikan menjadi satu refleksi Natal untuk kita bersama-sama di malam hari ini. Dan saya mengajak kita semua membuka dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, Lukas yang kedua, ayat 11 sampai 12. Ya, terima kasih. Dikatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, kita bersyukur karena berita Natal ini nas menjadi satu bagian nas yang selalu kita baca, kita renungkan di peristiwa-peristiwa Natal. Dan ini kita juga tahu bahwa menjadi satu pertanda Natal pertama yang kita juga lihat terjadi, yang dicatat oleh kitab suci, yang juga menjadi satu refleksi yang menjadi dasar di mana setiap tahun, setiap orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, dan termasuk kita juga untuk dapat menyampaikan dan memberitakannya kepada jemaat, kepada umat, kepada tempat di mana Tuhan mengutus dan mempercayakan kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Nah, kalau kita juga bisa bercermin kepada peristiwa Natal yang pertama tersebut, kita juga tahu bahwa ini satu peristiwa yang sederhana, bahkan sangat sederhana, oleh karena kita juga tahu bahwa situasi pada saat itu situasi yang tidak memungkinkan karena sensus penduduk, dan mereka Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem, namun karena tempat tidak tersedia sehingga akhirnya mereka harus ada tempat di kandang. Dan kita juga tahu berita itu dikatakan bahwa sang juru selamat tersebut atau bayi Yesus kemudian pada waktunya dilahirkan, dia hanya dapat dibaringkan di dalam palungan. Jauh dari kesederhanaan kalau kita lihat bersama-sama di Natal yang pertama. Walaupun kita juga tahu bahwa sebenarnya bahwa Natal pertama itu juga menjadi satu pertanda nubuatan atau penggenapan bagaimana janji Tuhan bahwa surga memberikan hadiah terbesarnya kepada penduduk bumi. Ya, namun kita juga melihat bahwa hadiah terbesar tersebut tapi disambut dengan kondisi yang sangat sederhana di peristiwa di kandang Bethlehem tersebut. Dan kita juga tahu bahwa di dalam nas yang kita baca ini juga bahwa berita pertama tersebut datang kepada para gembala di padang Efrata. Ya. Dan awalnya mereka juga takut karena tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada mereka untuk memberitakan kabar sukacita tersebut. Namun ketakutan itu kemudian berubah menjadi satu sukacita karena mereka percaya kepada perkataan malaikat tersebut dan taat. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bethlehem untuk membuktikan
janji atau perkataan malaikat tersebut. Dan kalau kita juga lihat dalam ayat 15b dan ayat 16, bahwa mereka benar-benar kemudian menemukan bayi itu dibaringkan di dalam lampin. Ayat 15b dikatakan bahwa gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai bayi dan Yusuf, Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, saudara, kita bersyukur karena ini satu berita sukacita yang perlu diberitakan ke ujung-ujung bumi sebagai satu berita Natal, dan ini satu kepastian yang bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa menggantikannya. Dan kita juga bersyukur karena itu juga yang menjadi satu berita dimanapun kita berada. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan di bawah satu tema Christmas without Christ, ya, atau Natal tanpa Kristus. Kalau kita melihat bersama-sama merefleksikan dari nas tadi, bahwa kita tahu bahwa peristiwa Natal peristiwa yang sangat sederhana di mana Maria dan Yusuf ada di dalam kondisi di kandang tersebut, dan bayi Yesus ada di dalam palungan. Dan kita juga melihat dalam suasana tersebut juga bagaimana para gembala tersebut memang kemudian menemukan tempat tersebut, dan mereka juga dengan penuh sukacita mereka kembali, mereka bersukacita, mereka menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Dan ada satu sukacita, ada satu perubahan hidup. Itu sebabnya Natal harusnya membawa satu perubahan hidup dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang istimewanya, dan mengapa saya ingin mengajak kita semua untuk malam hari ini merenungkan satu tema Christmas without Christ, ya. Karena saya tahu bahwa Natal 25 Desember itu sudah kita rayakan bersama-sama di gereja kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Bahkan mungkin kita juga diundang ke pelayanan, ke tempat di mana Tuhan, di mana kita diminta untuk menyampaikan kabar baik peristiwa Natal tersebut, ya. Namun sekarang kita juga sudah melewatinya, dan sekarang ada di tahun yang baru, Januari 2025. Tetapi kami atau saya juga berharap bahwa peristiwa Natal tetap menjadi satu hal yang menggema, karena baru saja beberapa hari yang lalu kita lewati bersama-sama. Tapi biarlah ini menjadi satu hal yang menjadi perenungan kita bersama juga pada malam hari ini, karena hadiah dari surga, hadiah terbesar tetap menjadi satu bagian yang terpenting, yang menjadi inti berita yang harus kita sampaikan dan kita beritakan kepada dunia, ya. Dan itu juga hal yang penting juga kita sampaikan dari waktu ke waktu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, pada malam hari ini kita juga melihat bahwa peristiwa itu kemudian berlalu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya, itu tetap terus berlanjut. Namun kalau kita juga melihat bahwa peristiwa itu sedikit menjadi satu hal yang bergeser, khususnya kalau kita melihat dalam sejarah perkembangan kondisi dunia sekarang ini. Kalau saya melihat di sekitar awal abad 18, ya saya tidak mau tahu tanggal yang pastinya, tapi di awal abad 18 kita tahu bahwa bersama-sama ada seorang tokoh yang kemudian muncul, tokoh tua yang bernama Saint Nicholas, kemudian dikenal dengan nama Sinterklas, ya, atau disebut dengan Santa Claus, ya. Nah, itu selalu muncul bersamaan dengan peristiwa Natal, ya, di musim dingin, winter, ya, dan selalu membagi hadiah-hadiahnya kepada anak-anak, ya. Dan tokoh Sinterklas ini kemudian juga mempengaruhi kekristenan, mempengaruhi suasana dunia. Bahkan kadang-kala juga di tempat-tempat tertentu Natal identik dengan kehadiran Sinterklas. Nah, saudara, seolah-olah Natal itu dirayakan dengan kehadiran Sinterklas. Seolah-olah, ya, dalam tanda kutip, kita lihat bahwa Sinterklas menjadi tokoh di peristiwa Natal tersebut. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk tetap melihat di Natal pertama bahwa tokoh Kristus, tokoh Natal, tokoh bayi Natal itu harusnya tidak bergeser. Itu
tempat unchangeable, tempat yang tidak bisa digantikan dengan siapapun juga, dengan apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Itu satu peristiwa yang harusnya bisa dikenang dari waktu ke waktu, bahkan sampai pada hari ini. Namun kalau kita melihat bahwa pengaruh sekuler, pengaruh Sinterklas sangat berpengaruh juga di peristiwa-peristiwa Natal tersebut. Ya, bahkan kalau kalau kita lihat bahwa pernak-pernik yang berhubungan dengan Sinterklas pun juga menghiasi suasana-suasana dekorasi Natal. Ya, bahkan juga itu selalu kalau kami di Hong Kong pun juga selalu dipertemukan dengan kondisi seperti itu. Sehingga sekali waktu uh, kami pernah berkunjung ke satu tempat di provinsi di China. Ya, saya pernah bertanya dengan seorang orang-orang di sana yang tentu diterjemahkan. Saya tanya bagi mereka Natal itu apa sebenarnya, dan mereka agak sedikit terdiam dan mereka menjawab, ya bagi kami Natal ya tidak ada sesuatu hal yang penting kecuali di mana munculnya seorang kakek tua yang bisa membagikan hadiah, ya, yang mereka sebut dengan Sinten atau sebut dengan Sinten Failok, ya. Bahkan juga kalau waktu saya ada di masih waktu pelayanan di Kirgistan itu disebut dengan nama Jet Maros atau kakek yang bersalju, ya, kakek yang tua yang memang muncul pada masa-masa musim salju. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa dalam kondisi yang sekuler seperti itu, dunia berusaha untuk menggeser makna Natal yang sebenarnya. Tapi malam hari ini, biarlah dengan apa yang menjadi perenungan kita bersama-sama, tetap menjadi satu hal yang tidak bergeser dalam hati kita, tidak bergeser dalam komitmen kita, tidak bergeser dalam berita yang selalu harus kita sampaikan kepada jemaat, kepada orang percaya, bahwa Kristus tetap Kristus. Christmas tetaplah harus dirayakan sebagai Christmas, ya, bukan dengan hadirnya tokoh yang disebut dengan Sinterklas, ya, atau Jet Maros tadi, ya, atau Sinten Failok, ya. Nah, saudara, itu hal yang mempengaruhi. Sehingga kalau kita lihat, bahkan saya perhatikan beberapa tempat di Indonesia, ya, sudah mulai 1 Desember, ya, itu sudah mulailah orang-orang tertentu berkostum Sinterklas, macam-macam lah, kemudian sudah pergi kemana-mana untuk membagikan hadiah-hadiah, bahkan juga sudah mulai menjadi satu trademark di mana orang-orang tua kemudian memesan Sinterklas tersebut, ya, dengan pesan-pesan macam-macam, memberikan hadiah, memberikan uang yang kemudian nanti diubah dalam bentuk hadiah yang nanti datang berkunjung ke rumah mereka untuk memberikan hadiah-hadiah, sehingga seolah-olah hadiah-hadiah itu dari Sinterklas, walaupun itu sebenarnya hadiah pemberian dari orang tua, tapi Sinterklas menjadi perantara untuk bisa sampai kepada mereka. Sehingga itu juga akhirnya membawa pengaruh bahwa Sinterklas muncul. Sinterklas lah yang memberikan hadiah kepada anak-anak tersebut. Nah, saudara, memang mungkin itu satu situasi yang tidak apa namanya, tidak sesuatu hal yang tidak uh, menjadi satu hal yang penting bagi kita, ya. Tetapi kadang-kadang, saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga justru seperti saya katakan tadi di China, ya, di daerah-daerah komunis, ya, belum ada gereja. Mereka tahu Natal itu Christmas, munculnya kakek tua, bukan Natal Kristus, bukan Kristus yang muncul. Itu sebabnya ini satu hal yang penting untuk juga menjadi satu berita. Saya tidak tahu di belahan dunia yang lain, ya. Tetapi itu hal yang menjadi satu perhatian untuk kita juga bersama pada malam hari ini. Sekali waktu kami masih ada di Filipina, ya, sebelum ke Hong Kong, saya juga dipercayakan waktu itu menjadi satu koordinator untuk memberikan undangan, sehingga perlu ada mendesain satu kartu Natal, sehingga untuk referensinya saya pergi ke toko-toko buku untuk melihat apa namanya desain-desain yang baik untuk membuat kartu-kartu Natal. Dan juga di situ pun juga saya agak sedikit sudah mulai prihatin. Mengapa? Karena hampir semua toko buku Kristen saya kunjungi itu memunculkan kartu-kartu Natal bercorak Sinterklas. Hampir semua bernadakan Sinterklas. Sehingga saya berpikir,
Apakah kondisi dunia sudah berubah sekarang? Toh yang kita rayakan sekarang kan Kristus. Kenapa justru yang muncul di kartu-kartu Natal Sinterklas? Kenapa selalu Sinterklas mewarnai kartu-kartu Natal kita? Bahkan kadang-kadang juga pernah itu juga muncul dan hadir di satu pohon kerang, hadir di satu tempat, ya. Bahkan orang-orang yang tidak mengetahuinya pun juga itu mengenakan pernak-pernik tersebut. Ya maaf, bukan saya anti Sinterklas, tetapi maknanya akan berubah, maknanya akan bergeser ketika itu yang menjadi pandangan kita, yang terlihat di dalam wajah, yang terlihat di depan kita, ya. Padahal berita yang harus kita sampaikan adalah berita Kristus, berita Natal pertama Kristus, ya, bukan Sinterklas. Tapi seolah-olah tokoh ini yang kemudian sampai hari ini, sampai abad ini, bahkan mungkin saya tidak tahu bagaimana suasana di gereja kita masing-masing kemarin, ya. Tokoh ini pun juga mungkin juga bisa menjadi pengaruh, bahkan juga mungkin itu pun menjadi satu hal yang dimunculkan, tokoh yang dimunculkan untuk Natal anak-anak, untuk Natal remaja, membagi-bagi hadiah dengan kostum-kostum Sinterklas, ya. Nah, tapi saya mau sampaikan itu sesuatu hal yang harusnya menjadi satu warning untuk kita. Jangan sampai hal-hal seperti itu menggeser makna yang sebenarnya, ya. Hadiah-hadiah diberikan kepada mereka, senang, ya. Tapi sebenarnya saudara, hadiah itu adalah hadiah dari surga, hadiah keselamatan, hadiah anugerah hidup kekal yang surga berikan kepada dunia penduduk bumi. Tadi kita baca Yohanes pasal 1. Tapi sampai kepada Yohanes 3 ayat 16 kita juga bertemu bagaimana Tuhan begitu mengasihi dunia, dia mengaruniakan anak yang tunggal, satu-satunya yang berharga, dia berikan bagi dunia sebagai hadiah yang tak terhingga, hadiah yang paling mahal bagi dunia ini. Itu harusnya menjadi cerminan, itu harusnya jadi refleksi, itu harusnya yang menjadi uh, uh, model atau modal, ya, yang harus kita sampaikan kepada dunia. Harusnya dunia menerima hadiah terbesar dari surga untuk dunia ini, untuk penduduk bumi, untuk semua orang percaya, ya, bahkan di seluruh belahan dunia menerima hadiah karena itu sudah diberikan. Dan kalau kita juga lihat ayat yang ke-17 dari Yohanes itu, dia datang untuk mengasihi, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkannya. Nah, saudara, biarlah ini satu hal yang penting untuk juga kita pada malam hari bersama-sama kita merenungkan kembali supaya makna Natal pertama tetap menjadi satu warna berita yang harus kita sampaikan, menjadi inti pemberitaan kita dimanapun kita berada. Ya, itu sebabnya mengapa, bagaimana mungkin Christmas without Christ? Ya, nah saya mau katakan bahwa salah satu yang muncul itu, ya, fenomena ini adalah fenomena yang kadang-kadang juga bisa menggeser makna, ya, makna yang sesungguhnya dari Christmas tersebut, ya. Sehingga kalau ada ungkapan Christmas without Christ, apakah itu mungkin? Bisa saja. Dan itu mungkin saja akan terjadi dan sedang terjadi, sedang ada di dunia sekarang kita ini, ya. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, Christmas without Christ itu seolah-olah seperti kita menghadiri satu perayaan ulang tahun, tapi tidak dihadiri oleh yang berulang tahun. Ya, bagaimana mungkin, ya? Saya ulang tahun, saudara datang merayakannya, datang bersama-sama, tapi saya tidak ada di situ, ya. Atau kalau misalnya kalau kita menonton satu film, ya, tapi film itu bertemakan satu tokoh, tapi tokohnya tidak ada, aktornya tidak ada di situ. Katakanlah misalnya kita nonton film Hercules, kita nonton film Robin Hood misalnya, ya, tokoh utama, tapi tokoh utama tidak ada di situ, tidak hadir, ya. Apa jadinya, ya? Apa jadinya? Sama seperti malam hari ini, contoh misalnya kita merayakan Natal, ya, bersama-sama sepakat saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan, tapi ternyata ditunggu-tunggu saya tidak muncul-muncul, saya tidak menyampaikan firman, tidak hadir di situ. Itulah Christmas without Christ. Artinya apa? Artinya bahwa Christmas tanpa kehadiran Kristus itu bukan Christmas, ya.
Sehingga memang kalau kita katakan Natal, Natal kalau tanpa perayaan Natal bisa tetap menjadi satu Natal, ya. Tapi kalau Natal tanpa Kristus itu bukanlah Natal. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, dikatakan bahwa Natal, ya, atau Natal atau Christmas, ya, without celebration, that's Christmas, ya. But Christmas without Christ, that's not Christmas, ya. Kenapa? Karena tokoh utamanya itulah Kristus. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharingkan kepada kita bersama-sama, biarlah tokoh Natal yang sebenarnya itu Kristus, itulah yang menjadi tokoh sentral dalam pemberitaan kita, tokoh sentral dalam Natal, tokoh sentral yang harus kita beritakan, tokoh sentral yang harus kita sampaikan kemana-mana, sampai ke ujung bumi, tidak digeser atau digantikan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ya, Sinterklas salah satu contohnya. Itu sudah membiarkan malam hari ini jadi perenungan bersama-sama untuk kita bersama malam hari ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dunia semakin sekuler, ya, semakin sekuler, dan pengaruh sekuler semakin datang dan mengancam gereja, ya. Bahkan warna-warna itu juga mulai muncul di gereja, ya. Nah, saudara, saya tidak tahu kalau saudara berkesempatan hadir di Makau misalnya, ya, di kasino. Saya beberapa kali juga ada di sana. Bahkan kadang-kadang juga menemani pembicara-pembicara setelah perayaan Natal hadir dan mereka ingin tahu kondisi di kasino, ya, kasino-kasino di Makau. Saya kadang-kadang menemani pembicara-pembicara untuk melihat bagaimana suasana Natal di kasino, bagaimana suasana Natal di sana. Saudara, setiap kali dan setiap tempat yang kami kunjungi, kasino-kasino, oh, tempatnya megah. Suasana Natal, lagu-lagu Natal di mana-mana, ya. Lagu-lagu Natal mereka putar. Tapi yang terjadi, orang-orangnya main judi, tidak fokus kepada Natal. Natal cuma sebagai lagu, Natal sebagai musik yang mengiringi, tapi mereka tidak fokus kepada Natal. Natal hanya sebagai satu slogan, Natal hanya sebagai satu hiburan, tapi mereka fokus kepada harta benda mereka, bagaimana cara mereka bisa memenangkan judi tersebut, ya. Nah, bukan hanya di Makau, tapi juga di Hong Kong. Kalau saudara misalnya ke Singapura, saudara pergi bisa ke Sentosa, di Sentosa juga ada itu, ya, ada tempat kasino di sana. Atau ke Malaysia juga ada di Genting, ya, atau di Las Vegas di Amerika, ya. Tapi saya tidak tahu suasana di sana. Hanya di Makau saya perhatikan lagu-lagu Natal itu dikumandangkan, ya. Tapi ironis, orang-orang tidak merenungkan, tidak masuk dalam makna Natal yang sebenarnya, tapi mereka fokus kepada judi, fokus kepada bagaimana cara mereka bisa menang dalam permainan judi tersebut. Di Hong Kong, supermarket mulai Desember itu sudah mulai lagu-lagu Natal. Pohon-pohon Natal dengan berbagai macam warna, corak, semua terhiaskan, ya. Tapi orang-orang yang di mall tidak fokus kepada Christmas, tapi mereka fokus kepada shopping, belanja, ya. Bahkan juga mereka mencari sengaja khusus, bukan Christmas, yang dicari apa? Christmas sale, ya. Ada barang-barang diskon untuk menjelang Natal, dalam suasana Natal, ya. Menjanjikan lagu-lagu Natal, pernak-pernik Natal, tapi tidak dalam suasana Natal. Kenapa? Karena semua dilakukan dengan, ya, itu hanya sebagai slogan, ya, sebagai satu slogan. Saya tidak tahu bagaimana situasi di Indonesia, bagaimana di tempat Bapak Ibu Saudara sekarang berada. Apakah mungkin kita tetap terus bersemangat, ya? Tapi ya maaf, untuk saya juga mengapa saya pilih perenungan tema ini, karena memang ini juga menjadi satu bagian dalam keprihatinan saya. Bahkan kemarin juga istri saya pun juga berusaha untuk mencari kartu-kartu Natal, tapi semua pun juga hampir semua pernak-pernik Sinterklas yang muncul, ya. Hanya cuma tulisan-tulisan Merry Christmas, tetapi gambar-gambarnya gambar-gambar Sinterklas. Apakah itu benar? Ya. Karena itu saudara, malam hari ini biarlah Christmas harus kita rayakan
tokoh sentral dalam Christmas, tokoh sentral dalam Natal harus tetap jadi inti berita dalam pemberitaan kita dimanapun kita berada dan kapanpun juga berada. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Natal tanpa Kristus, Natal walaupun dirayakan dengan sederhana tanpa perayaan itu akan menjadi satu Natal, tapi Natal tanpa Kristus itu bukanlah Natal, ya, hambar, hanya sebagai satu bentuk perayaan, ya. Bahkan juga kadang-kadang panitia Natal mengalokasikan dana begitu banyak, ya, tapi itu hanya habis di situ saja, habis hanya perayaan tapi tidak berdampak, ya, hanya sebagai satu perayaan, hanya sebagai satu hura-hura, hanya sebagai satu euforia, ya. Saudara, mari kita mewaspadai hal itu. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita kembali kepada Natal pertama. Natal yang sederhana, Natal yang penuh dengan hikmat, Natal yang penuh dengan kesukaan. Seperti para gembala datang ke kandang untuk bertemu dengan bayi itu dan mereka bersuka cita setelah mereka bertemu dengan bayi Natal tersebut. Dan ini biarlah menjadi satu hal yang penting untuk kita bersama-sama pada malam hari ini. Natal 25 Desember telah berlalu dan kita sekarang sudah berganti tahun, berganti bulan, bukan sebentar lagi berganti event. Tapi biarlah Natal tetap menggema di dalam kehidupan kita masing-masing. Natal tetap menjadi satu kerinduan, menjadi inti berita, pesan yang perlu kita sampaikan dimanapun kita berada. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai apapun juga, biarlah Natal menjadi tokoh utama, menjadi berita Natal, menjadi berita sukacita, berita yang harus kita sampaikan ke ujung-ujung bumi, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan saudara saya, untuk menyelamatkan isi dunia ini, supaya pengaruh yang sekuler itu tidak makin makin menggeser makna tersebut, supaya yang sekuler, supaya makna yang sebenarnya, makna Natal pertama tetap menjadi warna di gereja kita, di pelayanan kita, di inti berita, di hidup kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini sebagai satu bentuk refleksi Natal boleh menjadi satu cerminan, menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Selamat Natal dan juga selamat memasuki tahun 2025 ini bersama dengan Sang Natal yang akan menyertai, yang akan memampukan kita untuk melewati tahun 2025 ini. Sekalipun banyak pengamat-pengamat ekonom, politik yang mengatakan bahwa 2025 kita memasuki masa-masa yang suram, masa-masa yang memprihatinkan secara ekonomi. Tapi saya percaya bersama-sama dengan Tuhan, Sang Natal itu, kita akan dapat optimis melewati tahun 2025 dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk refleksi yang menjadi perenungan kami bersama pada malam hari ini. Tolonglah kami sebagai hamba-hambamu tetap menjadikan Kristus sebagai tokoh utama dalam berita Natal, dimanapun tempat Tuhan mengutus membawa kami. Berita Natal tetap harus menjadi berita yang utama dalam pemberitaan yang disampaikan. Berkati kami semua pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Saya kembalikan ke Liturkos. Amin, puji nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Alfrince untuk boleh memimpin kita di dalam doa syafaat. Ya, Bapak Ibu, keluarga Agape yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sudah mendengarkan berita firman Tuhan di perayaan Natal kita, keluarga Agape, dan saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Saya tidak meminta pokok-pokok doa dari setiap kita, oleh karena ini Natal, secara
garis besar kita akan tetap mendoakan untuk pelayanan kita. Ya, kita akan bersama-sama berdoa. Saya ada mencatat 7 poin pokok doa dan saya akan memimpin. Mari kita bersama-sama mendukungnya dalam doa. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kita dari tahun 2024 dalam pelayanan, dalam keluarga kita, baik itu suka maupun juga duka. Kita mengucap syukur Tuhan sudah memampukan kita. eh, Kita sudah menang tahun 2024 dan Tuhan percayakan tahun 2025 ini dan semua pelayanan kita. Kemudian kita juga akan mendoakan untuk semua pelayanan keluarga Agape di tahun 2025 untuk terobosan-terobosan baru dalam pelayanan. Kita akan berdoa. Kemudian kita juga akan berdoa untuk tantangan pergumulan dalam pelayanan kita di tempat pelayanan kita. Nanti juga kita akan berdoa juga untuk rencana kita keluarga rumah tangga, keluarga Agape tahun 2025 ke depan ini seperti apa. Dan kita doakan juga untuk kesehatan kita semua. Dan untuk reuni Agape bulan Mei juga kita doakan bagaimana kelanjutannya ya. Karena kalau lihat agak sepi ya, tetapi kita akan berdoa seperti apa nanti yang Tuhan izinkan kita boleh bereuni, boleh kita bertemu. Kemudian yang terakhir nanti kita akan berdoa untuk pemerintah bangsa kita, Indonesia, keamanan, kesatuan NKRI kita akan doakan. Ya, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami di dalam kami melayani Tuhan, menghidupi kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bahkan di tahun 2024 ditutup dengan sukacita yang luar biasa oleh karena kami boleh memperingati lagi Tuhan sebagai juru selamat yang lahir di dalam kehidupan kami, datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami, bahkan menolong kami semua. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, ketika kami dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berita Natal ini, kami sungguh-sungguh merasakan berkat yang luar biasa secara rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di tahun 2024. Bahkan Tuhan mempercayakan kami masuk lagi di tahun 2025 ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami itu baik adanya. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan mempercayakan ini bagi kami. Secara khusus juga di dalam pelayanan kami. Kami bersyukur eh, hampir 1 minggu kami ada di tahun 2025. Bersyukur oleh karena Tuhan yang sudah memimpin kami. Kami memiliki banyak program-program pelayanan di tahun 2025 ini. Ada terobosan-terobosan baru di dalam pelayanan kami. Ada yang kami gumulkan sungguh-sungguh untuk membuat jemaat yang kami layani ini juga boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam iman. Tuhan tolong kami semua keluarga Agape, berikan hikmat, berikan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan pelayanan ini yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, bahkan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan semua pelayanan keluarga Agape, baik keluarga Agape yang sedang berada di ruang Zoom ini maupun yang belum sempat untuk bergabung. Tuhan juga menolong semuanya di dalam pelayanan di tahun 2025 ini. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, ada tantangan, ada pergumulan yang mungkin masih digumulkan dari tahun lalu sampai masuk di tahun 2025 ini. Tetapi kami berdoa Tuhan yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan panjang sabar, kesetiaan Tuhan bagi kami. Sungguh-sungguh Tuhan nyatakan, Tuhan menolong kami, sehingga dalam tantangan pergumulan, dalam pelayanan kami, baik dalam kehidupan kami secara keluarga, secara pribadi, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menopang kami, sehingga kami ingin terus meyakini bahwa apa yang Tuhan percayakan di dalam eh, pelayanan kami, semuanya itu kami mau terima dengan segenap hati kami. Dan kami rindu lagi bahwa pelayanan-pelayanan ini juga membuat kehidupan kami secara rohani juga semakin
bergantung kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan setia sampai akhir. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada tempat-tempat pelayanan yang sedang kami gumulkan, orang-orang yang sedang kami layani, yang sedang kami gumulkan Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih sungguh-sungguh melawat setiap tempat, orang-orang jemaat yang kami sedang layani, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberikan jalan keluar. Mereka boleh sungguh-sungguh menemukan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rindukan, supaya setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan yang sedang kami doakan, biarlah mereka juga mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk semua rencana di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, keluarga Agape. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga menolong semua planning yang sudah mungkin kami gumulkan, ditentukan selama tahun 2025 ini. Biarlah jika itu Tuhan kehendaki, semuanya terjadi sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, baik untuk anak-anak kami, untuk apapun yang sedang kami gumulkan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan saja Allah yang setia, yang sudah membuktikan berkali-kali penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kami hingga tahun 2025 ini. Kami sungguh mempercayakannya. Tuhan lagi yang akan menuntun kami, Tuhan akan menopang kami. Bahkan Tuhan sudah merencanakan segala kebaikannya bagi kami, sehingga tuh yang kami ingin terima daripada Tuhan adalah berkat-Mu, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, sekalipun mungkin itu melalui tantangan, pergumulan, kesulitan yang kami hadapi untuk sementara waktu. Baik, kami percaya Tuhan bahwa berjalan dengan Tuhan kami akan dikuatkan, kami tidak gentar, bahkan kami percaya kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga untuk kesehatan kami, bertambah usia kami semua Tuhan, angkatan kami merasa kami tidak muda, mungkin secara fisik juga kami sudah mulai ada begitu banyak kekurangan, kelemahan kami. Tetapi kami berdoa kiranya Tuhan terus menopang, berikan kesehatan, kuatan kepada kami semua. Tuhan mempercayakan setiap pelayanan kepada kami, pelayanan-pelayanan ini Tuhan kami membutuhkan kekuatan secara fisik juga Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menopang dan menolong kami. Mungkin ada di antara kami juga yang sedang menggumulkan kesehatannya. Kami berdoa, Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar, kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan, kesehatan, sehingga apa yang kami boleh terima, kami rasakan bahwa kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan saja melalui kesehatan yang boleh kami terima. Tuhan menolong kami juga supaya kami boleh berdisiplin dengan menjaga kesehatan kami, sehingga kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami juga dipakai oleh Tuhan untuk kami semakin kuat, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga kami bersama-sama mau mendoakan untuk reuni, rencana reuni keluarga Agape pada bulan Mei. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kerinduan kami untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, menyatakan kasih setia Tuhan satu dengan yang lain yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap keluarga Agape, dan itu juga membuat kekuatan baru bagi kami. Kami disegarkan lagi oleh karena pertemuan keluarga Agape ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan menentukannya, menetapkannya. Di antara kami sedang bergumul mungkin dengan biaya, dengan dana. Tuhan, kami percaya bahwa jika acara ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami, limpahkan berkat-Mu bagi kami ya Tuhan, berkat yang kami sedang butuhkan ini. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan juga terus menyertai kami. Tuhan, Kau mencukupkannya, dan biarlah apa yang kami terima dari Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan percayakan, dan kami ingin terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terakhir juga kami ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan sudah mempercayakan kepemimpinan yang baru di Indonesia. Ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi kami percaya setiap orang yang dipilih untuk memimpin di negara kami ini adalah dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi terus mereka. Tuhan akan memberikan hikmat menuntun mereka, sehingga pemerintah kami adalah pemerintah yang memikirkan apa yang sedang digumulkan oleh bangsa ini.
ini. Pemerintah yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Kau memberkati dan menolong mereka sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan adil, dengan bijak. Bahkan bangsa Indonesia yang eh, masih jauh dari keberuntungan kehidupan mereka, keluarga-keluarga yang di bawah garis kemiskinan, Tuhan Yesus kami berdoa supaya mereka juga boleh dipulihkan oleh Tuhan melalui kepemimpinan pemerintahan kami. Kami berdoa supaya ada banyak lowongan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan saja yang memimpin bangsa ini, yang terus menolong. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berseru, yang memohon pertolongan Tuhan senantiasa ada, tangan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk keamanan, kesatuan, kesejahteraan NKRI. Tuhan juga menolong. Tuhan Kau memberkati bangsa ini. Berkat kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan. Ada banyak anak-anak Tuhan di negara ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh menerima berkat daripada Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan juga anugerahkan. Semua anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan eh, di negara, di lingkungan kami masing-masing, di kota kami. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga tetap berdoa untuk semua keluarga Agape yang ada di luar Indonesia, yang juga berjuang bersama-sama di tengah bangsa dan negaranya, baik di Amerika, baik di Hong Kong, baik di Malaysia, baik di Kirgistan, Tuhan, baik di Filipina. Tuhan juga Engkau memberkati bangsa dan negara ini juga, Tuhan, di mana mereka boleh tinggal. Tuhan juga Engkau menolong, memberkati, melimpahkan kebaikan-Mu. Melalui pemerintahan juga diberikan pemerintahan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang boleh melayani bangsa ini, rakyatnya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Engkau menolong semua keluarga Agape, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh ada bagi anak-anak Tuhan, bagi kami keluarga Agape, dan kami sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa kami akan memiliki kekuatan daripada Tuhan di tahun 2025 ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan, tetapi Tuhan yang luar biasa, yang menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi kami adalah Raja kami yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Itu menjadi kekuatan kami untuk kami boleh memasuki setiap waktu, setiap hari di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pokok doa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan Kau akan menjawab semua doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan menolong kami. Dan di dalamnya kami berdoa biarlah sementara kami menanti jawaban daripada Tuhan, kami tetap bergantung berharap kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Denny yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, limpahkan kasih kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan semua dalam pelayanan. Tuhan pakai lagi hamba-Mu dengan luar biasa dalam pelayanan di Hong Kong maupun Makau bersama dengan Ibu juga. Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap juga berdoa, bersyukur untuk Ibu Nane yang sudah memimpin di dalam acara Natal ini. Tuhan juga memberkati, limpahkan berkat-Mu Bu Nane sekeluarga dengan Pak Kornel, anak-anak, semua keluarga. Biarlah mereka juga terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Di tahun 2025 ini kami keluarga Agape ingin tetap yakin bahwa Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menopang kami dengan kekuatan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh merayakan Natal. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Keluarga Agape yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan perayaan Natal kita. Kita akan menaikkan pujian kesukaan bagi dunia sebagai lagu penutup.
Dan setelah itu saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Denny untuk boleh menyampaikan doa penutup dan berkat. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, kesukaan bagi dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, pelukanlah rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Natal, selamat Mari kita akhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah Natal Agape melalui Zoom ini. Namun kami tetap percaya bahwa anugerah dari Tuhan tetap terus menyertai, memberkati, bahkan memampukan kami untuk menyampaikan berita Natal ke tempat di mana Tuhan membawa dan mengutus kami. Setiap saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyierkan dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai malam hari, bahkan sampai selama-lamanya, juga di dalam memasuki melewati tahun 2025 di dalam anugerah, berkat dan perlindungan Tuhan. Dan bersama kita katakan amin. 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 Memberkati kita. Selamat Natal, selamat tahun baru untuk semuanya. Makasih.